Shalom, selamat hari Sabat. Selamat bergabung dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, Sabat ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, pelayanan perorangan, serta khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Michael Bawengan Emin. Pendeta saat ini melayani sebagai pendeta jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Taman Harapan Parkville Kalawat. Untuk membuka ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Praise Team. Ayat hafalan kita pada hari Sabat ini terdapat dalam buku Markus 14 ayat 36. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kudus yang bertata dalam kerajaan surga. Terpujilah Engkau ya Bapa oleh karena kebesaran dan anugerah-Mu yang sungguh besar atas kehidupan kami, ciptaan Tuhan yang telah Engkau pelihara dalam 1 minggu bekerja, boleh tiba menikmati hari Sabat yang kudus dan suci ini. Kami siap memasuki acara perbaktian kami, dimulai dengan acara rumah tangga, diskusi sekolah Sabat, dan pelayanan perorangan. Kiranya Tuhan boleh bersama-sama dengan kami, bahkan juga bersama dengan umat-umat Tuhan yang menyaksikan acara perbaktian ini. Berikan kami berkat hari Sabat-Mu Bapa, sehingga kami boleh dikuatkan imannya untuk mempersiapkan diri kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadilah Tuhan kehendak-Mu bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita masuk di dalam ibadah atau pelajaran rumah tangga pada Sabat ini. Mari kita baca bersama-sama dalam kitab Ulangan 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Judulnya adalah Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Secara garis besar, kami akan menyampaikan beberapa poin yang penting dari kurang lebih 9 ayat dalam Ulangan pasalnya yang ke-6. Kita ikuti bersama-sama. Ayat yang pertama, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat yang ketiga, lakukan itu dengan setia, yaitu perintah. Nah, kita akan lihat apa perintah itu.
Dalam ayat yang kelima, Ulangan 6, berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Itulah perintah yang harus dilakukan. Ayat 5 sudah menyatakan tadi, dan Ulangan pasalnya yang kelima, sebelum kita lihat tadi Ulangan pasal yang ke-6, Ulangan 5 menuliskan perintah atau firman yang berisi 10 hukum Allah. Jadi perintah mengasihi Allah, perintah 10 hukum Allah harus dilakukan. Engkau, seisi keluarga, dan keturunanmu. Sekarang, bagaimana mengajarkan perintah yang utama itu? Perintah kasih itu, baik dalam keluarga, suami istri, orang tua, dan kepada generasi anak-anak kita. Ayat 7 dan ayatnya yang ke-9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk dalam rumahmu, engkau sedang dalam perjalanan, engkau sedang berbaring atau engkau bangun. Mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang pada dahimu dan menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Metode untuk mengajarkan perintah kepada anak-anak kita harus kita lakukan sebagai orang tua. Perintah untuk mengasihi Allah, perintah untuk menuruti hukum-hukum Allah. Nah, saudara-saudara, kita akan lihat ilustrasi yang sederhana bagaimana hal ini akan dilakukan dalam kehidupan kita. Kita lihat, ilustrasi ini mengajarkan kepada kita bagaimana Allah mengasihi keluarga kita. Yang lebih dahulu kepada suami. Jadi Allah mengasihi suami istri, kemudian suami istri yang saling mengasihi, dia akan mengasihi Allah. Selanjutnya, dalam generasi selanjutnya, mari kita lihat bersama-sama. Allah, suami istri, yang dulunya suami istri, mereka sudah menjadi orang tua. Kemudian kasih itu diajarkan kepada anak-anak sebagai generasi yang pertama. Allah mengasihi suami istri, kemudian yang sudah menjadi orang tua yang saling mengasihi Allah, kemudian perintah untuk mengasihi Allah diajarkan kepada generasi ini, yaitu kepada anak-anak generasi yang pertama, sehingga mereka boleh saling mengasihi dan anak-anak kita diajarkan untuk mengasihi Allah mereka. Dan yang terakhir, maaf sudah agak lebih kecil, Allah ia mengasihi suami istri yang telah menjadi orang tua, sekarang menjadi opa dan oma. Perintah untuk mengasihi telah diajarkan kepada anak-anak generasi pertama, yang tadinya mereka sebagai anak-anak, sekarang menjadi orang tua. Dan mereka diajarkan untuk mengajarkan perintah itu kepada generasi yang kedua. Saudara-saudara akan melihat bagaimana situasi ini, bila mana Allah yang mengasihi suami istri yang telah menjadi orang tua, yang menjadi oma dan opa. Berikutnya, perintah untuk mengasihi telah diajarkan kepada anak-anak generasi pertama. Mereka telah menjadi orang tua dan diajarkan kepada generasi kedua sebagai anak-anak atau cucu-cucu. Lingkungan atau situasi kasih ini akan keluar dari rumah tangga tersebut. Apa yang akan terjadi bila mana situasi hal baik ini, orang tua yang mengajarkan kasih kepada anak-anak, dan selanjutnya perintah ini dilakukan oleh setiap individu dalam keluarga. Ketika keluarga itu keluar dari rumah, beraktivitas setiap hari, membawa situasi kasih ini dimanapun anggota keluarga itu berada, mereka akan menjadi berkat. Luar biasa. Perintah ini adalah perintah yang utama untuk mengasihi Tuhan kita. Apa berkat yang Tuhan akan sampaikan, yang Tuhan akan berikan? Ulangan 6 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, dan lanjut umurmu, supaya baik keadaanmu, dan supaya engkau menjadi sangat banyak,
seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Berkat Tuhan berikan kepada setiap keluarga, individu yang mengajarkan, yang melakukan perintah itu kepada setiap generasi dalam keluarga kita. Dan Tuhan dengan berkat kasih-Nya akan mengaruniakan berkat yang limpah kepada setiap keluarga, setiap individu dalam rumah tangga yang mengajarkan dan melakukan perintah kasih Allah itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga kita dimanapun kita berada, dan keluarga kita akan menjadi berkat. Amin. Ada yang nyanyi karena derita, meski ada yang nyanyi karena senang dunia. Aku nyanyi karena sembah Allah, itu nyata di hatiku. Cinta Yesus di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku. Mengapa aku tahu darahnya sucikan? Mengapa aku tahu ia berkerajaan? Mengapa aku mau terima Tuhan? Itu nyata di hatiku, di hatiku mendengunglah cinta Yesus. Di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku. Boleh jadi aku tidak fasih lidah untuk memasyurkan kedatangan Yesus. Tapi ku tahu pasti datang Yesus. Itu nyata di hatiku.
Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kami senang boleh mendengar ada begitu banyak masukan yang positif dan banyak yang telah diberkati lewat program ini. Kami terus mengingatkan untuk kita semangat dan dengan sungguh-sungguh mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing. Kita sudah tiba sekarang ini di pelajaran yang ke-11 di dalam tema ditangkap dan diadili. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh hamba-hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah Tuhan kami, Allah yang penuh kasih kebaikan. Kembali lagi kami rindu untuk menggali, mempelajari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, siapkan kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami mengingatkan bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat inti. Yang ketiga pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Markus pasal 14 menceritakan pengkhianatan Yudas, penangkapan Yesus, perjamuan terakhir di mana Yesus menubuatkan penderitaannya dan mendirikan perjanjian baru melalui tubuh dan darahnya. Lalu ada Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Yudas Iskariot mengkritik Maria yang meminyaki Yesus dengan dalih membantu orang miskin. Tetapi sebenarnya ia adalah pencuri yang sering mengambil uang dari kas bersama. Lalu ada Roma 8 ayat 28. Semua hal, baik yang buruk maupun yang baik, akan bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Keluaran 24 ayat 8. Musa mengadakan perjanjian antara Allah dan bangsa Israel dengan memercikan darah persembahan sebagai simbol pengudusan dan pengikat janji Allah. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Allah menjanjikan perjanjian baru di Israel, di mana hukumnya akan tertulis dalam hati mereka dan dosa-dosa mereka akan diampuni dan tidak akan diingat lagi. Kemudian ada Sakaria 13 ayat 7. Nubuatan tentang Mesias yang akan diserang dan gembala yang dipukul menyebabkan kawanan tercerai-berai, tetapi rencana Allah tetap akan berjalan. Selanjutnya kita lihat makna dari judul ditangkap dan diadili. Siapa yang ditangkap dan diadili dan siapa yang menangkap? Yang ditangkap dan diadili di dalam konteks pelajaran kita adalah Yesus Kristus. Yang menangkap adalah para prajurit Romawi dan petugas dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dipimpin oleh Yudas Iskariot sebagaimana di dalam Markus 14 ayat 43 sampai 46. Mengapa Yesus ditangkap dan diadili? Yesus ditangkap atas tuduhan penghujatan oleh para pemimpin agama Yahudi karena dia mengklaim sebagai Mesias dan anak Allah yang menurut mereka ini melanggar hukum Taurat. Namun sebenarnya secara politik Yesus juga dianggap sebagai ancaman oleh otoritas Romawi karena dituduh dia ingin menjadi raja. Bagaimana proses penangkapan dan pengadilan? Setelah ditangkap di Taman Getsemani, Yesus dibawa ke mahkamah agama Yahudi atau yang kita sebut dengan Sanhedrin, di mana ia diinterogasi oleh imam besar dan dituduh melakukan penghujatan. Kemudian ia dibawa ke hadapan Pilatus, gubernur Romawi, yang akhirnya menyerah kepada desakan rakyat untuk menyalibkannya meski sesungguhnya tidak menemukan kesalahan apapun di dalam dirinya, sesuai dengan Markus 14 ayat 53 sampai Markus 15 ayat yang ke-15. The Dictionary of Jesus and the Gospel sedikit menerangkan kepada kita tentang prosedur yang terjadi di dalam proses pengadilan Yesus Kristus. Di sana dikatakan pertemuan malam hari dalam Markus 14 ayat 15 mungkin dapat dianggap sebagai pertemuan pendahuluan di istana imam besar. Karena apa? Karena pengadilan hanya dapat dilaksanakan pada siang hari. Lalu apa
hasil akhir dari pengadilan ini? Akhirnya, Yesus dihukum mati dengan cara penyaliban, sesuai hukum Romawi, sesungguhnya untuk penjahat dan kejahatan yang besar. Kira-kira apa untung ruginya jika Yesus ditangkap? Nah, kita perlu melihat minimal kerugian atau keuntungan dari sudut pandang tiga pihak. Yang pertama dari sudut pandang Allah, yang kedua dari sudut pandang setan, dan yang ketiga bagi umat manusia atau orang percaya. Dari sudut pandang Allah, keuntungannya adalah penangkapan dan kematian Yesus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah untuk menebus dosa manusia. Dan ini adalah penggenapan nubuatan dan penebusan dosa melalui pengorbanan anaknya sesuai dengan nubuatan Yesaya 53. Sementara dari sudut pandang setan, sepertinya ini adalah keuntungan. Setan mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk mengalahkan Yesus dan menggagalkan rencananya, serta membawa kegelapan dan kebingungan kepada murid-murid, sesuai dengan Lukas 22 ayat 3. Tetapi kerugiannya jauh lebih besar. Setelah kebangkitan, setan justru dikalahkan sepenuhnya karena kematian Yesus membuka jalan bagi keselamatan umat manusia sesuai dengan Ibrani 2 ayat 14. Nah, sekarang mari kita lihat keuntungan dari sudut pandang orang percaya. Dari sudut pandang manusia, murid-murid yang awalnya mengalami ketakutan, kebingungan, dan kehilangan iman ketika melihat Yesus ditangkap dan disalibkan, tetapi melalui penangkapan dan kematian Yesus, orang percaya menerima penebusan dosa, keselamatan, dan hubungan yang dipulihkan dengan Allah sesuai dengan Roma 5 ayat 8 sampai 10. Apa tujuan akhir dari penangkapan, baik itu dari sisi mereka yang menangkap maupun dari sisi Yesus Kristus sendiri? Nah, para pemimpin agama Yahudi, tujuan mereka adalah untuk mengakhiri pengaruh Yesus, menghentikan ajarannya yang dianggap merusak otoritas mereka, serta menghindari terjadi potensi pemberontakan yang dapat mengancam posisi mereka di bawah pemerintahan Romawi. Hal ini bisa kita temukan di dalam Yohanes 11 ayat 47 sampai 50. Sementara tujuan dari Yesus sendiri adalah dia tahu bahwa penangkapan dan penyalibannya adalah langkah penting dalam rencana penebusan Allah. Tujuan akhir dari Yesus adalah memberikan hidupnya sebagai kurban yang sempurna untuk menebus dosa manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah sesuai dengan Matius 20 ayat 28 dan Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Kematiannya ini membuka jalan bagi kebangkitan dan kemenangan atas dosa dan juga atas maut. Baik, kita tiba pada ayat inti, dan ayat inti pada pekan ini terambil dari Markus pasal 14 ayat 36. Di sana Alkitab mengatakan, katanya, "Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Baik, mari kita lihat latar belakang dari peristiwa ini. Apa kisah dan peristiwa yang mendahului nats ini? Baik, saudara, kisah ini adalah kisah yang terjadi di Taman Getsemani pada malam sebelum Yesus disalibkan. Dan Yesus pergi ke tempat ini untuk berdoa. Setelah sampai di Taman Getsemani, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan memberikan pengakuan bahwa hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Dan menurut catatan Markus, saat itu Yesus sangat takut dan gentar. Jadi bisa dikatakan pada fase ini Yesus sementara memasuki penderitaan jiwa sehingga perasaan mau mati muncul karena adanya perasaan pahit ataupun sengsara batin yang diderita oleh Yesus pada saat itu. Nah, mari kita lihat apa maksud dan tujuan dari perkataan Yesus dalam nats ini, kemudian siapa atau apa pengertian ya Aba ya Bapa, dan apa pengertian cawan di dalam konteks ayat ini, dan mengapa harus cawan tersebut diambil oleh Yesus. Apakah ada ketidakmampuan Yesus
menghadapi cawan tersebut. Nah, mari kita lihat beberapa komentar dan kutipan yang berkomentar tentang hal ini. Di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 328, di sana Roh Nubuat mengatakan bahwa ia merasa bahwa oleh dosa ia sedang dipisahkan dari Bapanya. Jadi maksud dari perkataan Yesus di sini didasari oleh perasaan akan perpisahan dengan Bapanya akibat dosa, dan betapa jahatnya dosa, betapa hebatnya akibat dari dosa ini sehingga dapat membuat perpisahan dengan Bapanya, kemanusiaan Yesus dengan Bapanya. Dan ini adalah dasar dari perasaan Yesus kenapa sampai dia berkata demikian. Nah, Walter Wessel di dalam The Expositor's Bible Commentary volume 8 halaman 763-764 mengatakan bahwa beban dan penderitaan itu begitu besar sehingga ia tidak dapat berdiri. Doanya diucapkan dalam posisi tertengkurap. Nah, kemudian kata Abah di dalam doa Yesus ini adalah kata yang sangat menarik karena kata ini adalah kata yang digunakan merujuk kepada Allah Bapa. Nah, sekalipun kitab Markus dituliskan dalam bahasa Yunani, tetapi pada bagian ini penulis menggunakan bahasa Aram, yaitu Abah yang berarti Bapa. Kembali lagi di dalam Expositor's Bible Commentary volume 8 halaman 763-764, di sana dikatakan bahwa kata Abah adalah bentuk intim dari bahasa Aram untuk Bapa. Nah, kata ini tidak digunakan oleh orang Yahudi untuk memanggil Allah karena mereka menganggapnya tidak sopan. Nah, muncul pertanyaan, kenapa Yesus menggunakan kata ini? Nah, ketika Yesus menggunakan kata ini menjelaskan dengan baik hubungan intim antara Yesus dengan Allah, karena hubungan yang erat inilah sehingga Yesus menggunakan kata Abah ketika dia berdoa. Kemudian cawan memiliki beberapa makna di dalam Alkitab. Dan gambaran cawan bisa saja merujuk kepada berbagai simbol, contohnya berkat, kemudian simbol penderitaan, simbol penghakiman, simbol pembalasan, dan simbol-simbol yang lainnya. Tetapi di dalam konteks ayat kita pada saat ini, cawan ini merujuk kepada simbol penderitaan. Nah, kemudian mengapa Yesus harus mengambil cawan ini? Mengapa Yesus memohon cawan ini kiranya lalu daripadanya? Apakah Yesus tidak mampu? Nah, saudaraku, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 18 ayat 11, "Aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku." Di sini Roh Nubuat menjelaskan di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 330, jika penderitaan cawan ini adalah harga yang harus dibayar untuk jiwa manusia. Di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 327 dikatakan, sangatlah mengerikan dosa itu, sangatlah berat kesalahan yang harus ditanggungnya, sehingga ia tergoda untuk takut bahwa hal itu akan memisahkan selama-lamanya dari kasih Bapanya. Jadi di dalam kemanusiaan Yesus, ketika dia melihat, memahami betapa berat kesalahan dosa yang harus ditanggungnya, maka Roh Nubuat mengatakan dia tergoda untuk takut. Kemudian di dalam buku yang sama halaman 329, Roh Nubuat mengatakan begini, ketika Kristus merasa bahwa persatuannya dengan Bapa diputuskan, ia khawatir jangan-jangan dalam sifat manusianya ia tidak akan sanggup menanggung pergumulan mendatang untuk melawan kuasa kegelapan. Tetapi di dalam posisi yang mengerikan ini, ada malaikat yang memberikan penghiburan kepada Yesus. Kalau kita baca di dalam halaman 334, di sana Roh Nubuat mengatakan, malaikat yang berkuasa yang berdiri di hadirat Allah, yang menempati kedudukan daripadanya setan jatuh, datang ke sisi Kristus. Malaikat itu datang bukannya hendak mengambil cawan itu dari tangan Kristus, melainkan hendak menguatkan dia
untuk meminumnya. Selanjutnya dikatakan, ia mengatakan kepadanya tentang jiwa-jiwa yang akan diselamatkan sebagai akibat penderitaannya. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia akan merasa puas karena ia akan melihat serombongan besar umat manusia yang diselamatkan selama-lamanya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Yesus mengambil cawan penderitaan malam itu karena dia membayangkan saya dan saudara, dan dia rindu agar kita boleh diselamatkan. Kita berpindah kepada subjudul tak terlupakan. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, khususnya Markus 14 ayat 1-11, siapa yang sesungguhnya berencana untuk membunuh Yesus? Markus 14 ayat 1 bagian B katakan, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Jadi jelas di sini, rencana untuk membunuh Yesus adalah ide dari para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Matius 26 ayat 3 dan 4 menegaskan hal itu dengan menyebut bahwa imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul di istana imam besar Kayafas berunding untuk perencanaan menangkap dan membunuh Yesus. Dan Lukas 22 ayat 2 serta Injil Yohanes 12 ayat 10 membenarkan akan hal ini. Namun demikian, setanlah sebenarnya yang menginspirasi mereka dalam rencana untuk membunuh Yesus. Alfa Omega jilid 6 halaman 161, setan mengatakan kepada mereka bahwa untuk mempertahankan kekuasaan mereka, Yesus harus dibunuh dan nasihat inilah yang mereka ikuti. Nah, sekarang kapan rencana dan peristiwanya? Keinginan untuk membunuh Yesus sebenarnya telah ada sejak lama, khususnya dari orang-orang Farisi, seperti yang tercatat dalam Matius 12 ayat 14, kemudian Markus 3 ayat yang ke-6. Namun peristiwa kebangkitan Lazarus dari kematianlah, menurut Yohanes 11 ayat 45-47, yang telah menjadi pemicu rencana membunuh Yesus itu dibawa ke mahkamah agama. Alfa Omega jilid 6 halaman 156-159 mengatakan suatu rapat Sanhedrin diadakan dengan segera untuk memutuskan mengenai apa yang harus dilakukan. Di dalam majelis inilah golongan Saduki dan golongan Farisi bersatu, mereka berhimpun untuk merencanakan kematian Yesus. Dan perlu saudara ketahui bahwa Sanhedrin menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 517 merupakan konsili nasional orang Yahudi. Yohanes 11 ayat 53 katakan mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia, yaitu Yesus. Kemudian 6 hari sebelum Paskah, pada waktu Yesus datang ke Betania, di mana akan diadakan perjamuan di rumah Simon si Kusta, menurut Alfa Omega jilid 6 halaman 177 juga diadakan rapat imam-imam dan orang Farisi untuk membicarakan cara mereka membunuh Yesus. Puncaknya adalah 2 hari sebelum perayaan Paskah. Menurut Markus pasal 14 ayat 1, mereka sekali lagi berkumpul mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Dalam rapat itu, menurut Markus 14 ayat 2, mereka tidak akan mengeksekusi rencana mereka untuk menangkap dan membunuh Yesus pada perayaan Paskah karena khawatir akan terjadi keributan di antara rakyat. Namun menurut kronologi yang dipaparkan dalam Markus 14, mulai dari ayat yang ke-12, pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, setelah Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya dan pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa, di waktu itulah Yesus ditangkap dan dibawa menghadap imam besar, lalu diadakan mahkamah agama untuk mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Nah, mengapa dilakukan saat hari Paskah meskipun mereka mengkhawatirkan keributan di kalangan rakyat? Ada 2 faktor yang bisa menjadi alasan. Yang pertama, dalam perencanaan mereka untuk menangkap dan membunuh Yesus, mereka menantikan sarana untuk mencapai tujuan mereka. Alfa Omega jilid 6 halaman 161 juga mengatakan bahwa mereka mengambil keputusan hendak membunuh Kristus segera setelah ada kesempatan yang baik. Nah, kedatangan Yudas malam itu setelah dia meninggalkan tempat perjamuan Paskah bersama Yesus dan murid-murid lainnya merupakan suatu kesempatan dan sarana bagi mereka untuk segera mengeksekusi rencana pembunuhan Yesus. Mau tidak mau, walaupun pertimbangan awal mereka tidak dilakukan pada perayaan Paskah, namun inilah kesempatan mereka untuk menangkap dan kemudian membunuh Yesus namun secara diam-diam. Sebab Alfa Omega jilid 6 halaman 339 katakan bahwa di saat jalanan sunyi senyap dan kota sedang terlelap, mereka membawa Yesus ke balai Hanas. Yang kedua, alasannya adalah karena Yesus memang anak domba Paskah yang sesungguhnya.
Stephen Nelson Haskell dalam bukunya The Cross and Its Shadow halaman 97 menggambarkan bahwa selama berabad-abad Allah telah menetapkan bahwa inilah saatnya anak domba Paskah akan dipersembahkan. Ketika Kristus tergantung di antara langit dan bumi sebagai persembahan bagi manusia berdosa, pada hari itu ia berseru, "Sudah selesai." Kristus telah memenuhi apa yang selama ini dilambangkan oleh anak domba Paskah. Artinya hal ini terjadi untuk menggenapi rencana dan kehendak Allah yang telah dinubuatkan sebelumnya. Nah, apa alasan untuk membunuh Yesus? Markus 14 ayat 55 dan 56 katakan, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Artinya tidak ada satu alasan yang kuat untuk membunuh Yesus. Namun ketika Yesus ditanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji dalam Markus 14 ayat 61 bagian B, Yesus menjawab, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Mereka menggunakan jawaban Yesus ini untuk menjeratnya dengan tuduhan menghujat Allah supaya ia dapat dihukum mati. Markus 14 ayat 64 katakan, kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Padahal motif mereka sesungguhnya menurut Markus 15 ayat 10 dan Alfa Omega jilid 6 halaman 160 adalah dengki dan ketakutan karena akan kehilangan kekuasaan. Nah, mengapa mereka menggunakan Yudas murid Yesus sebagai media atau sarana? Menurut Markus 14 ayat 10, Yudas sendirilah yang pertama kali datang kepada imam-imam kepala, menawarkan diri kepada mereka dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Ayat yang ke-11 katakan, mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Inilah sarana yang tepat bagi mereka untuk menjalankan rencana mereka untuk menangkap dan membunuh Yesus. Nah, mengapa Yudas mau bekerja sama dengan mereka yang merencanakan pembunuhan Yesus? Yudas tahu bahwa imam-imam kepala dan orang-orang Farisi sangat membenci Yesus dan ingin menyingkirkannya. Dia pertama kali bertemu dengan para imam-imam kepala setelah Yesus menegur dia pada saat Yesus diurapi oleh seorang wanita pada saat perjamuan di rumah Simon si Kusta. Teguran Yesus telah membuat Yudas sakit hati. Dan Alfa Omega jilid 6 halaman 182 katakan, sekarang teguran itu menyakiti hatinya. Ia memutuskan hendak membalas dendam. Dari perjamuan itu ia pergi langsung ke istana imam besar, tempat didapatinya majelis sedang berhimpun, dan ditawarkan dirinya untuk menyerahkan Yesus ke tangan mereka. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Yudas mau bekerja sama dalam perencanaan pembunuhan Yesus, walaupun dia tidak menyangka mereka akan membunuh Yesus. Alasan lainnya adalah keserakahan akan uang. Early Writings halaman 167 katakan, kecintaannya akan uang membuatnya setuju untuk mengkhianati Tuhannya ke tangan musuh-musuhnya yang paling kejam. Alfa Omega jilid 6 halaman 359 katakan, cinta akan mamon melebihi cintanya bagi Kristus. Nah, bukankah kita harus merasa beruntung karena sesungguhnya Yudas menggenapi nubuatan 1500 tahun sebelumnya bahwa akan ada yang menyerahkan Yesus sebagai domba sembelihan pengganti dosa kita? Kalau tidak, rencana penebusan tidak akan tergenapi. Yesus katakan dalam Markus 14 ayat 21, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Dengan mengatakan hal ini, Yesus membenarkan bahwa apa yang Yudas telah dan akan buat adalah bagian dari penggenapan dari apa yang tertulis dari nubuatan 1500 tahun sebelumnya tentang anak manusia yang akan diserahkan. Namun statementnya juga di sana tegas mengutuk pengkhianatan tersebut. Bagaimana kita mengerti hal ini? Kita harus ingat bahwa Yesus dalam keilahiannya adalah oknum yang maha tahu. Yesus tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Injil Yohanes pasal 6 ayat 64 katakan, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia.
Lebih spesifik lagi, Yesus katakan kepada murid-muridnya pada waktu perjamuan Paskah di ruang atas dalam Markus 14 ayat 18 bahwa seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku, dan bahkan ayat 20 menunjuk kepada Yudas secara langsung. Kemahatauan Yesus tentang apa yang akan dan harus terjadi melalui Yudas bukanlah sebuah tindakan predestinasi Allah terhadap Yudas, melainkan hasil dari pilihan bebas Yudas, dan dalam kacamata kemahatauan Allah itu semua telah dituliskan sebagai nubuatan yang pasti akan dan harus digenapi. Desire of Ages chapter 76 menggambarkan sisi lain dari pengkhianatan Yudas, di mana dia berharap ketika ditangkap Yesus akan melawan dan menyatakan dirinya sebagai anak Allah serta menggagalkan segala rencana jahat dan kuasa mereka. Ketika Yesus ternyata tidak melawan, malah menyerah pada segala nistaan yang ditimpakan kepadanya, dia terheran-heran dan harapannya sirna, serta suatu ketakutan yang mengerikan dirasakan oleh pengkhianatan itu karena telah menjual gurunya kepada kematiannya. Disinilah kita lihat bahwa tindakan Yudas yang menggenapi nubuatan adalah hasil dari pilihan bebasnya sendiri. Itulah sebabnya Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 522 menyimpulkan bahwa fakta bahwa firman telah menubuatkan persekongkolan Yudas sama sekali tidak membebaskannya dari tanggung jawab pribadinya dalam masalah ini. Tuhan tidak menakdirkan dia untuk mengkhianati gurunya. Keputusan Yudas merupakan pilihan yang disengaja dari pihaknya sendiri. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat perjamuan pada malam terakhir. Apa kira-kira arti dan tujuan dari perjamuan malam di dalam Markus 14 ayat 22 sampai 25? Perjamuan malam terakhir di dalam Markus 14 ayat 22 sampai 25 sesungguhnya memiliki arti penting sebagai peringatan perjanjian baru yang dibuat melalui pengorbanan Yesus. Yesus mengambil elemen Paskah Yahudi dan mengubahnya menjadi simbol tubuh dan darahnya. Ini melambangkan pengorbanannya yang akan segera terjadi. Tujuannya adalah untuk menandai dimulainya sebuah new covenant atau perjanjian baru antara Allah dan manusia, di mana dosa manusia ditebus melalui darah Kristus, bukan lagi melalui korban domba seperti dalam perjanjian lama. Jadi ini adalah sebuah transisi dari perayaan Paskah Yahudi menuju penggenapan melalui Yesus sebagai anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Apa kira-kira arti roti dan minum dari cawan, dan siapa yang akan minum di dalam kerajaan Allah? Roti melambangkan tubuh Yesus yang akan dipecahkan di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Walter Elwell dalam Baker Encyclopedia of the Bible halaman 2115 mengatakan, aplikasi paling signifikan dari roti tidak beragi dalam Alkitab ditemukan dalam konteks Paskah yang dirayakan Yesus bersama murid-muridnya pada malam pengkhianatannya. Di sana Yesus menyamakan tubuhnya dengan roti tidak beragi yang dipecah-pecahkannya di hadapan ke-12 muridnya. Lalu kemudian cawan. Cawan ini melambangkan darahnya yang ditumpahkan untuk mengadakan perjanjian baru. Darahnya adalah penebusan dari dosa. Dan cawan ini adalah simbol dari janji pengampunan dan keselamatan yang ditawarkan melalui kematiannya yang segera akan terjadi. Dan Yesus mengatakan bahwa Ia tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur ini sampai tiba waktunya di kerajaan Allah. Apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa mereka yang akan minum bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang percaya kepadanya dan yang menerima keselamatan melalui kematian dan kebangkitannya. Dengan kata lain, ini adalah sebuah janji tentang perjamuan eskatologis di mana orang percaya akan bersama Kristus di dalam kekekalan. Mengapa bagi gereja di abad modern ini dibuat sebagai ritual yang rutin? Bukankah ini akan diminum lagi hanya di kerajaan Allah?
Nah, perjamuan Tuhan diadakan secara rutin di gereja karena itu adalah constant reminder atau pengingat yang terus-menerus akan pengorbanan Yesus dan pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali. Meski Yesus berkata bahwa ia tidak akan minum lagi dari cawan ini sampai di kerajaan Allah, tetapi umat percaya diperintahkan untuk melakukannya sebagai cara untuk mengenang dan mengingat pengorbanannya. Lukas 22 ayat 19. Jadi setiap kali gereja mengadakan perjamuan kudus, ini adalah pengakuan atas kasih karunia yang diterima melalui kematian Yesus, serta ini menimbulkan pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali, di mana janji penuh keselamatan itu akan digenapi. Craig Keener dalam The IVP Bible Background Commentary New Testament mengomentari 1 Korintus 11 ayat 26. Kata atau frase "sampai ia datang" ini adalah batasan waktu untuk perjamuan Tuhan yang akan kembali kepada Yesus. Perayaan Paskah menantikan penebusan Israel di masa depan dan juga melihat ke belakang kepada bagaimana Allah telah menebus mereka dalam peristiwa keluaran pada zaman Musa. Baik, kita tiba pada pokok pembahasan mengenai Getsemani. Apa tujuan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Nah, saudaraku yang terkasih, tujuan utama Yesus berdoa di Getsemani adalah untuk mencari kekuatan dalam menghadapi penderitaan yang akan dia alami. Dan di sini kita melihat bahwa Yesus merenungkan beban dosa-dosa dari umat manusia yang harus dia tanggung dan berusaha untuk menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Dikatakan di dalam Kerinduan Segala Zaman bahwa di dalam kesengsaraannya ia bertumpu erat-erat pada tanah yang dingin, seakan-akan mencegah dirinya sendiri dari perpisahan lebih jauh dengan Allah. Nah, apa yang Yesus doakan? Nah, Yesus berdoa untuk kekuatan agar dia dapat menanggung cawan penderitaan yang harus dia hadapi dan untuk tetap setia pada rencana keselamatan yang telah ditetapkan. Dia berdoa, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Tetapi Yesus menambahkan, bukan kehendaknya tetapi kehendak Allah yang terjadi. Dan ini menunjukkan bagaimana penyerahan total yang dia berikan kepada kehendak Allah Bapa pada masa-masa yang sangat sulit. Nah, apa sebab murid Yesus yang 4 orang di Taman Getsemani seperti tidak memiliki empati dan ikut berdoa dan tidak ikut berdoa, malahan mereka tidur? Dan di mana murid yang lain dan apa yang sementara mereka perbuat? Nah, saudaraku, Alkitab secara konsisten menyebutkan ada 3 murid yang dibawa Yesus untuk menemaninya berdoa, yaitu Petrus, Yakobus, kemudian Yohanes. Tetapi muncul beberapa argumen dan spekulasi mengenai murid yang keempat yang hadir pada saat itu. Yang pertama, ada yang berspekulasi bahwa Yudas Iskariot juga hadir di sana karena kemudian dia tahu posisi Yesus sehingga dia memimpin pasukan untuk menangkap Yesus. Itu yang pertama. Kemudian spekulasi yang kedua, mereka mengatakan bahwa jika murid yang keempat itu adalah Markus itu sendiri. Hal ini didasari pada tulisan Markus dalam Markus pasal 14 ayat 51-52 yang menyebutkan jika ada seorang pemuda yang melarikan diri telanjang saat Yesus ditangkap. Nah, sekalipun hal-hal yang telah kita lihat tadi, tetapi kita tidak melihat bahwa ada dukungan dari tekstual Alkitab yang langsung mengenai kehadiran murid yang keempat di dalam Taman Getsemani. Nah, Roh Nubuat menjelaskan jika ketiga murid tersebut tertidur karena kelelahan fisik dan emosional. Terlebih setelah mereka menghadapi peristiwa-peristiwa akhir dan pengajaran yang intens sebelum malam hari itu. Dan di sana dikatakan mereka tidak mampu bertahan terjaga meskipun Yesus telah meminta mereka untuk berjaga-jaga dan
berdoa. Nah, tetapi di sisi lain, Roh Nubuat juga mengatakan bahwa ada indikasi tentang adanya pengaruh spiritual yang membuat murid-murid saat itu lengah. Ellen White mengatakan bahwa mereka tampaknya dilumpuhkan dengan perasaan lengah. Dilumpuhkan dengan perasaan lengah. Yang sebenarnya dapat mereka hindarkan sekiranya mereka telah memohon kepada Allah dengan tidak berkeputusan. Tetapi perlu kita catat bahwa walaupun murid-murid ini mereka tertidur, itu bukan karena mereka tidak peduli. Ellen G. White menjelaskan jika mereka mencintai Yesus dan mereka mau memberikan dukungan pada saat-saat sulit saat itu. Tetapi mereka gagal memahami situasi yang terjadi saat itu. Kerinduan segala zaman halaman 354 mengatakan, karena tertidur ketika Yesus menyuruh dia berjaga dan berdoa, Petrus telah membuka jalan bagi dosanya yang besar, yaitu pada saat dia menyangkal Yesus 3 kali. Jadi salah satu yang menyebabkan Petrus jatuh pada malam hari itu oleh karena ketika dia disuruh untuk berjaga dan berdoa, Petrus justru tertidur. Nah, kemudian bagaimana dengan murid-murid yang lain? Nah, saudaraku yang terkasih, tidak ada informasi tentang keberadaan murid-murid yang lain. Alkitab menyebutkan jika mereka berada di taman itu, tetapi ketika Yesus ditangkap, murid-murid ini melarikan diri. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita datang kepada pokok pembahasan menanggalkan semua untuk meninggalkan Yesus. Dalam Markus 14 ayat 43 sampai 52, mengapa Yesus yang sudah tahu akan ditangkap, namun saat di Taman Getsemani tidak menghindar atau melarikan diri. Tapi di lain peristiwa, seperti pada waktu Raja Herodes membunuh anak-anak di Matius 4 ayat 12, dan saat orang Farisi mau membunuh Yesus di Matius 12 ayat 14 dan 15, Yesus justru menyingkir dan menghindar. Pada waktu-waktu sebelumnya, Yesus tahu bahwa beberapa kali mereka ingin membunuh dia dan dia berhasil menyingkir dan lolos karena dia tahu bukan itulah saatnya seperti yang telah dinyatakan dalam nubuatan. Contoh seperti yang tertulis dalam Yohanes 7 ayat yang ke-30. Mereka berusaha menangkap Yesus tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba. Namun kali ini dia tahu saatnya sudah tiba. Tiba saatnya dia menyerahkan diri untuk menggenapi semua yang telah dibuatkan sebelumnya bagi penyelesaian misi keselamatan di mana dia harus menjadi anak domba Paskah yang dikorbankan. Markus 14 ayat 41 bagian B katakan, saatnya sudah tiba, lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Alfa Omega jilid 6 halaman 281 dikatakan, ia Yesus mengetahui bahwa saatnya sudah tiba, ia sendirilah anak domba Paskah yang sebenarnya, dan pada hari Paskah itu dimakan, ia akan dikorbankan. Sekarang mengapa murid Yesus yang ada saat itu melarikan diri? Para murid sejauh itu belum memahami apa yang akan terjadi. Hal inilah yang membuat mereka berada dalam keadaan tidak siap untuk momen penangkapan Yesus, di mana Yesus memang harus menyerahkan dirinya. Alfa Omega jilid 6 halaman 338 memberi gambaran bahwa mereka ketakutan, marah, sakit hati, dan kecewa karena Yesus tidak melawan seperti yang mereka harapkan. Mereka menyalahkan Yesus karena tindakannya tersebut, dan akhirnya mereka semua lari meninggalkan Yesus. Early Writing halaman 168 mengatakan, murid-murid takut akan nyawa mereka sendiri dan mereka semua meninggalkan dia dan melarikan diri. Yesus ditinggalkan sendirian di tangan gerombolan pembunuh. Mereka semua lari karena ingin menyelamatkan diri. Nah, siapakah orang muda yang harus melarikan diri dengan telanjang? Alkitab memang tidak memberikan rincian identitas yang detail tentang pemuda tersebut. Namun Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 654 memberi sedikit keterangan bahwa karena informasi ini hanya ditemukan dalam Injil Markus, maka tentu ada hubungannya dengan penulis Injil Markus, yaitu Yohanes Markus. Dan ada pendapat mengatakan bahwa Yohanes Markuslah pemuda yang harus melarikan diri dengan telanjang tersebut. Nah, mengapa ada murid Yesus yang membawa pedang, dan siapa yang memotong telinga hamba imam besar? Dan siapa orang tersebut? Yohanes 18 ayat 10 katakan, lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedangnya itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Jadi Simon Petruslah yang membawa pedang dan memotong telinga hamba imam besar yang bernama Malkus.
Nah, mengapa Petrus membawa pedang? Menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 527, Petrus membawa pedang karena salah menafsirkan perkataan Yesus dalam Lukas 22 ayat 38. Yesus sama sekali tidak menganjurkan adanya kekerasan fisik, tetapi pertahanan diri secara rohani. Ini yang salah dimengerti oleh Petrus. Dan semangat Petrus yang salah kaprah di sini ditampilkan sebagai peringatan bagi para saksi Allah masa kini untuk tidak mengambil tindakan yang drastis yang tidak dipertimbangkan dengan baik dalam mempromosikan apa yang mereka anggap sebagai kepentingan untuk kerajaan surga. Selanjutnya kita mencoba menggali makna dari judul pelajaran sekolah Sabat, siapakah engkau, sesuai dengan Markus 14 ayat 60 sampai 72. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, apa sesungguhnya tugas mahkamah agama yang mengadili Yesus pertama? Siapa anggota dan ketua mahkamah agama itu? Mahkamah agama atau Sanhedrin bertugas mengadili perkara-perkara agama dan juga spiritual di dalam masyarakat Yahudi. Dalam Holman Christian Dictionary, di sana diartikan Sanhedrin. Sanhedrin adalah dewan tertinggi Yahudi pada abad pertama. Dewan ini beranggotakan 71 orang dan dipimpin oleh imam besar. Sanhedrin ini mencakup dua partai utama Yahudi di antara keanggotaannya. Dan karena dipimpin oleh imam besar, maka kelompok Imam Saduki tampaknya yang mendominasi. Tetapi ada juga beberapa orang Farisi terkemuka yang juga menjadi anggotanya. Contohnya dalam Kisah Rasul 5 ayat 34 dan 23 ayat 1-9. Menurut tradisi Yahudi, Sanhedrin ini dimulai dengan 70 tua-tua yang ditunjuk oleh Musa dalam Bilangan 11 ayat 16 dan kemudian direorganisasi oleh Ezra setelah masa pembuangan. Apakah materi tuntutan kepada Yesus di mahkamah agama dan apakah Yesus ditemukan terbukti bersalah? Materi tuntutan yang diajukan kepada Yesus adalah tuduhan penghujatan atau pencemaran akan agama. Imam besar menanyakan secara langsung kepada Yesus apakah dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Yesus menjawab bahwa dia adalah anak manusia yang akan datang dalam kemuliaan, ini dianggap sebagai penistaan oleh para pemimpin agama. Karena Yesus sebagai manusia biasa mengklaim status ilahi. Namun dari perspektif kebenaran yang sebenarnya, Yesus sesungguhnya tidak bersalah. Mengapa? Karena dia mengatakan kebenaran tentang identitasnya sebagai Mesias. Akan tetapi mahkamah agama menganggap dia bersalah oleh karena penghujatan, oleh karena penistaan menurut hukum Yahudi. Kita juga boleh baca bagaimana Markus menjelaskan hal ini di dalam Markus 14 ayatnya yang ke-55. Di sana dikatakan, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Artinya, usaha mereka sia-sia, mereka tidak dapat menemukan apapun untuk mempersalahkan Yesus. Apa sebabnya Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali? Petrus menyangkal Yesus 3 kali karena takut. Ketika Yesus ditangkap, Petrus mengikutinya dari kejauhan dan berada di halaman rumah imam besar. Dan di sana ada beberapa orang yang mengenali Petrus sebagai salah satu pengikut Yesus. Namun karena takut ditangkap atau dihukum bersama Yesus, Petrus menyangkal hubungannya dengan Yesus. Ellen White mengomentari hal ini dalam Early Writings halaman 169. Dia katakan, Petrus mengikuti Tuhannya setelah pengkhianatannya. Ia sangat ingin tahu apa yang akan terjadi dengan Yesus. Tetapi ketika ia dituduh sebagai salah satu muridnya, rasa takut akan keselamatannya membuatnya menyatakan bahwa ia tidak mengenal orang itu. Jadi benar, oleh karena ketakutannya, itulah yang menyebabkan sampai Petrus pada waktu itu menyangkal Tuhannya 3 kali. Baik, saudara, kita tiba pada pendalaman hari Jumat.
Apa Petrus menyesal telah menyangkal Yesus? Dan apakah penyangkalan ini adalah dosa yang dapat diampuni? Saudara, Ellen G. White menulis, pada saat Petrus mendengarkan ayam berkokok, Petrus menyadari jika dia adalah orang yang tidak bertahu berterima kasih. Dia adalah orang yang memiliki sifat kepalsuan, dan Petrus keluar dari tempat itu dengan hati yang hancur. Kerinduan segala zaman halaman 354 mengatakan, ia berjalan terus dalam kesunyian dan kegelapan, dengan tidak mengetahui dan tidak mempedulikan kemana langkahnya. Akhirnya tibalah ia di Getsemani. Ia menyaksikan lagi pemenangan dalam ruang pengadilan. Sungguh menyiksa hatinya. Dan ketika ia mengetahui bahwa ia telah menambah beban yang paling berat pada hinaan dan kesedihan juru selamat, di tempat yang sama di mana Yesus telah mencurahkan isi jiwanya dengan pedihnya kepada Bapaknya, Petrus pun tersungkurlah dan menghendaki agar dia mati saja. Jadi Roh Nubuat menjelaskan bahwa pada saat itu ketika Petrus keluar dari tempat di mana dia menyangkal Yesus, dia keluar dengan hati yang hancur, tetapi langkah kakinya ini menuntun dia ke tempat di mana dia disuruh berdoa, yaitu Getsemani. Dan di sana dia tersungkur dan dia merasakan penyesalan. Roh Nubuat mengatakan dia menghendaki agar dia mati saja. Nah, Ellen White mengatakan jika penyangkalannya terhadap Tuhan adalah dosanya yang besar. Tetapi kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak Allah, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, saudara, bagaimana dengan dosa Petrus? Kalau kita melihat perubahan dan pertobatan yang ditunjukkan Petrus setelah peristiwa malam hari itu, atau pagi hari itu, mengindikasikan jika Petrus tidak pernah lagi melakukan dosa yang sama. Petrus tidak pernah lagi menyangkal Yesus dalam hidupnya hingga dia mati disalibkan dengan cara terbalik. Nah, saudara, apa sesungguhnya pelajaran tentang Petrus yang berjanji mengikut membela Yesus sampai mati, tetapi akhirnya dia menyangkal Yesus berulang-ulang? Nah, saudara, pelajaran tentang Petrus dalam cerita ini mengandung beberapa hal penting. Paling kurang ada 6. Yang pertama, kita harus percaya atau kita harus memahami bahwa ada bahaya tentang percaya diri atau percaya pada diri sendiri secara berlebihan. Di sini kita melihat bahwa Petrus dengan penuh percaya diri berjanji akan mengikuti dan membela Yesus sampai mati. Tetapi dia gagal, dan hal ini menunjukkan bahwa kita seringkali mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa menyadari kelemahan kita. Kemudian yang kedua, kita harus memahami ada keterbatasan dari kekuatan manusia. Nah, di sini kita melihat bahwa meskipun Petrus memiliki niat baik, tetapi dia gagal memenuhi janjinya. Dan ini adalah gambaran dari keterbatasan kekuatan manusia di dalam menghadapi setiap godaan dan tekanan yang ada. Kemudian yang ketiga, pentingnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Yesus berulang kali mengingatkan murid-murid untuk berjaga berdoa. Tetapi ketika mereka gagal melakukannya, maka mereka akan mudah jatuh ke dalam dosa. Dan ini menunjukkan pentingnya kepada setiap umat Tuhan untuk waspada. Waspada secara rohani dan bergantung kepada Allah. Kemudian hal yang keempat, penting untuk membedakan perbedaan antara semangat dan kekuatan rohani. Di sini di dalam cerita ini kita melihat bahwa Petrus memiliki semangat, tetapi kurang kekuatan rohani. Dan ini mengingatkan kita bahwa semangat saja itu tidak cukup. Kita juga memerlukan kekuatan dari Allah. Yang kelima, kita harus memahami tentang realitas kelemahan manusia. Penyangkalan Petrus menunjukkan bahwa orang yang paling berkomitmen sekalipun dapat jatuh dalam situasi yang sulit. Dan yang terakhir, yang keenam, bahaya ketika kita mengabaikan peringatan. Yesus sudah memperingatkan Petrus tentang penyangkalannya, tetapi Petrus mengabaikannya, dan kemudian inilah yang membuat dia jatuh di dalam dosanya. Ya, dan sebagai penutup serta aplikasi dari apa yang kita pelajari,
apa yang kita harus perbuat bagi Yesus saat ini, karena Yesus telah menderita sampai mati untuk menebus dosa kita yang seharusnya mati. Tentu yang pertama adalah menerima pengorbanannya dengan iman untuk keselamatan. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Biasanya hal ini diawali dengan pertobatan dan menerima baptisan. Setelah itu yang kedua, kita perlu atau harus menghidupkan kehidupan yang mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kemudian Yohanes 14 ayat 15. Kasih kepada Kristus harus dimanifestasikan dalam penurutan kepada perintah-perintahnya. Itulah yang harus kita lakukan yang ketiga. Yang keempat, kita harus tinggal di dalam Kristus dan membiarkan Kristus tinggal dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Menurut Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, sama seperti yang Paulus nyatakan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Dan yang terakhir, kita harus bersedia memberitakan Injil sesuai dengan Matius 28 ayat 18 sampai 20, di mana kita menjadi saksinya dengan pertolongan Roh Kudus sesuai Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, dan bahkan harus rela mengalami penderitaan untuk mengikuti jejak dan teladan Kristus menurut 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Nah, apabila kita berdosa saat ini dan berulang-ulang, upah dosa ialah maut. Apa Yesus akan kembali mati untuk kita? Yesus hanya sekali saja mati untuk kita. Ibrani 9 ayat yang ke-28 bagian A katakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Artinya ketika kita yang sudah mengenal terang kebenaran namun terus-menerus berbuat dosa, maka ada konsekuensi terhadap diri kita sendiri, di mana kita akan semakin tidak peka terhadap pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan kita dari dosa. Inilah yang dinyatakan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Dikatakan di ayat yang ke-6, namun murtad lagi, artinya orang tersebut berbuat dosa yang sama lagi. Dan orang yang seperti ini tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Dengan tidak adanya pekerjaan pertobatan dan pembaharuan hidup lagi dari dosa, maka maut adalah upahnya. Sama seperti pengalaman Yudas Iskariot yang berkali-kali menolak pekerjaan Roh Kudus, pada akhirnya dikendalikan sepenuhnya oleh kuasa kegelapan dan berakhir dengan tidak ada pertobatan sehingga mautlah upahnya. Alfa Omega Jilid 6 halaman 296 dan 297 katakan, Yudas menerima roti itu lalu pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sudahlah malam bagi si pengkhianat itu ketika ia berbalik dari Kristus ke dalam kegelapan luar. Sampai ia mengambil langkah ini, Yudas belum melewati kemungkinan adanya pertobatan. Tetapi ketika ia meninggalkan hadirat Tuhan, keputusan terakhir telah diambil. Ia telah melewati garis batas dan mautlah upahnya. Nah sekarang apa bentuk penyangkalan akan Yesus yang kita lakukan saat ini sebagaimana yang dilakukan Petrus? Dan bagaimana kita menyesal supaya dapat diampuni? Adapun bentuk penyangkalan akan Yesus yang mungkin bisa kita lakukan saat ini adalah yang pertama, percaya kepada diri sendiri. Ketika hanya mengandalkan diri sendiri, gantinya percaya kepada Allah dan firman-Nya, kita saat itu sedang menyangkal Yesus dan kuasanya. Yang kedua, ketika kita kurang berdoa. Orang Kristen yang kurang berdoa atau lalai berdoa sedang menyangkal Yesus karena memungkiri atau mengabaikan keperluan kita akan kehadirannya dan kuasanya. Yang ketiga, tidak berjalan sesuai dengan firman-Nya. Di sana dianggap sama juga dengan menyangkal Yesus. Kemudian mengikuti jalan orang berdosa dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan dunia, maka kita pun sedang menyangkal Yesus. Kemudian yang terakhir, memperlakukan orang lain tidak seperti Kristus. Juga menyangkal identitas kekristenan kita, di mana seharusnya Kristus selalu menjadi acuan dari setiap tingkah laku, perkataan, bahkan pikiran kita. Benar bahwa Petrus telah menyangkal Yesus, namun pena inspirasi katakan dalam sebuah bacaan devotional berjudul From the Heart, halaman 284, di sana dikatakan, tetapi Petrus tidak ditinggalkan dalam keputusasaan. Pandangan yang diberikan Kristus kepadanya membawa secercah harapan bagi murid yang salah itu. Dia membaca kata-kata, Petrus, aku mengasihanimu. Karena engkau menyesal dan bertobat, aku mengampunimu. Ketika jiwa Petrus melewati penghinaan yang begitu dalam, melalui pergumulan yang mengerikan dengan agen-agen setan, ia teringat akan perkataan Kristus,
Aku telah berdoa untukmu, dan itulah jaminan yang sangat berharga baginya. Jadi sama seperti Petrus menyesal setelah bertatap mata dengan Yesus dan kembali mengingat apa yang Yesus katakan, demikianlah kita perlu melihat kepada Yesus serta pengorbanannya dan kasih-Nya yang besar, serta membaca akan janji-janji firman-Nya, maka kita akan datang kepada Yesus dengan penyesalan yang tulus dan pengakuan untuk kita boleh diampuni. Petrus hancur dan menangis terseduh-seduh dalam penyesalannya dan pertobatannya. Demikian pula kita perlu datang dengan hati yang hancur, tangisan penyesalan agar kita diterimanya kembali dan diperbaharuinya dari dosa-dosa kita. Yang paling penting adalah biarkanlah Roh Kudus melakukan pekerjaannya di dalam hati kita, membawa kita kepada pertobatan yang sungguh dan penyesalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik. Terima kasih Engkau telah mengajar kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami mengerti kehendak-Mu Tuhan, dan memampukan kami mempraktekkan pelajaran rohani yang telah kami pelajari di dalam kehidupan kami sehari-hari, sambil kami menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Tuhan berkati kami semua, serta ampunilah kami dari dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam, selamat sahabat untuk sahabat-sahabat Cornelius Media dimanapun Anda berada. Pada hari Sabat ini, kita akan masuk kepada kegiatan atau program pelayanan perorangan, dan judul pelayanan perorangan yang kami bawakan pada Sabat ini adalah bagikan iman kita. Untuk ayat firman Tuhan terdapat di dalam Markus pasal 4 ayat 3 sampai 20. Ini berbicara tentang perumpamaan Yesus Kristus kepada orang banyak di tepi danau mengenai seorang penabur benih. Nah, di dalam pelajaran perumpamaan Tuhan Yesus ini mengajarkan tentang beberapa hal. Yang pertama, bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan ini adalah merupakan benih yang tidak tumbuh secara subur oleh karena burung-burung memakan sampai habis. Kemudian di dalam ayat yang kelima, penabur ini menaburkan benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Namun oleh karena tipisnya tanah ini, sehingga datang panas dan benih ini layu dan tidak bertumbuh. Di ayat yang ketujuh, perumpamaan Yesus kepada orang banyak ini bahwa penabur benih ini menaburkan benihnya dan jatuh di semak duri, sehingga benih ini terhimpit oleh rerumputan yang berduri dan mati. Pada ayat yang ke-8, penabur benih ini menaburkan benihnya dan jatuh di tanah yang baik, dan bertumbuh, dan hasilnya sampai 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan bahkan 100 kali lipat. Nah, sahabat-sahabat Cornelius Media dimanapun Anda berada, penabur benih itu adalah seorang yang menaburkan firman Tuhan. Seorang yang menaburkan bibit kebenaran. Dan benih itu adalah firman itu sendiri. Nah, di pinggir jalan menggambarkan bahwa benih ini bertumbuh dan kemudian iblis mengambilnya. Hanya bertumbuh sesaat, tetapi iblis kemudian merampasnya. Dan pelajaran yang kedua, di tanah yang berbatu, itu menggambarkan bahwa benih itu tidak dapat bertumbuh dengan baik. Dan kemudian di semak duri, yang ketiga, bahwa benih itu dia terhimpit dengan dunia ini. Jadi firman Tuhan itu tidak bertumbuh oleh karena terhimpit dengan kehidupan dunia ini. Dan di tanah yang baik, bahwa benih itu dia berbuah dan menghasilkan. Dan ini adalah merupakan pelajaran tentang firman Tuhan yang bertumbuh di hati setiap masyarakat atau umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudaraku, pemirsa Cornelius Media, tentunya kita sebagai umat-umat Tuhan selalu berhadapan dengan masyarakat
apakah secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dengan berbagai macam aneka ragam, baik sifat, agama, dan keyakinan mereka. Nah, sebagai umat-umat Tuhan, kita adalah garam dan terang dunia. Itu sebabnya kita jangan menghindar. Kita jangan menjauhkan dari mereka. Tetapi kita sudah dimandatkan oleh Tuhan untuk memberitakan kasih dan kebenaran ini kepada orang lain, kepada orang-orang yang kita temui. Nah, pemirsa Cornelius Media, kita ini adalah saksi Yesus. Di dalam Alkitab, Kisah 1 ayat 6 sampai 8 dikatakan bahwa kita adalah saksi Yesus. Bahwa kita saat ini memegang mandat, satu tugas yang mulia untuk disebarkan kepada banyak orang. Agar umat-umat Tuhan, agar banyak orang mau untuk menerima panggilan Tuhan di dalam pertobatan mereka. Tentunya pertobatan adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11, bagaimana pekerjaan Roh Kudus untuk mentobatkan orang-orang datang kepada Yesus. Nah, pemirsa Cornelius Media dimanapun Anda berada, tentunya kesuksesan dalam membagikan iman kita kepada orang banyak. Ya, tidak dilihat dari berapa banyak orang yang datang kepada Tuhan, yang dibaptis. Tidak. Tetapi firman Tuhan itu dilihat kesuksesannya, bagaimana respons dari orang-orang untuk menerima setiap pekabaran, walaupun Roh Kudus nantinya yang akan menumbuhkannya. Nah, itu sebabnya, saudara-saudaraku, bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, fokus kita adalah bagaimana supaya orang dapat menerima kebenaran Kristus. Sebagai saksi, kita tidak dapat merubah tanah di mana kita bekerja. Dan tugas kita adalah bagaimana kita menawarkan atau menaburkan benih yang baik ini. Dan bagaimana kita boleh bekerja keras dan mengaplikasikan kehidupan yang baik setiap hari dalam kehidupan kita. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Kemudian Yakobus 2 ayat 18 dan 26. Ya, bagaimana kita harus bekerja dengan sebaik-baik, dengan begitu keras untuk dapat meletakkan benih yang baik, sekalipun ada orang yang tidak mau menyambutnya. Namun saudara-saudaraku, pemirsa Cornelius Media dimanapun Anda berada, tentunya di dalam kehidupan kita, kita penuh dengan kekurangan. Kita penuh dengan keterbatasan. Namun sebagai umat Tuhan, mari kita taburkan benih kebenaran ini. Tentunya di dalam kita mengabarkan pekabaran ini, ada banyak reaksi-reaksi yang muncul. Ada reaksi yang tidak menerima, ada yang hanya cuek saja. Namun saudaraku, tugas kita tidak ada alasan bagaimana kita harus menyalurkan terang kebenaran ini. Tidak peduli terhadap respons orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita bawa kabar baik. Siapa saja, ya, kita kabarkan, tunjukkan semangat kita kepada orang lain. Di mana saja, di segala tempat, di penjuru mana kita berada. Kita dikatakan oleh Tuhan untuk menaburkan benih-benih kebenaran ini. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam pelayanan perorangan ini untuk mengabarkan Injil, menaburkan benih kepada banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih juru selamat. Tiada lagi
seperti Dia. Tiada lain penebus yang menghapus dosa, aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya. Tapi tak ku mengerti tebusan itu, hingga kelak ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Tiada lain penebus yang menghapus dosa, aku dipeliharanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai, menuntun di acara rumah tangga, sekolah Sabat, dan pelayanan perorangan. Kiranya di hari Sabat ini kami akan terus merasakan berkat Tuhan. Terlebih dalam kegiatan rumah tangga, sekolah Sabat, dan anggota bekerja yang sudah kami lalui ini. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, kami akan menjadi keluarga-keluarga yang sejati. Kami akan menjadi anggota-anggota umat-umat Tuhan yang setia, bahkan terlebih dalam mengumandangkan kabar keselamatan bagi orang-orang yang rindu mendengarkan kabar baik ini. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Ampuni salah dan dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami sudah persembahkan doa ini. Amin. Panggilan berbakti kita pada hari Sabat ini terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 19. Kita akan baca secara bergantian dan ayat 19 kita akan baca secara bersama-sama. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Rahmat Tuhan yang tak terduga, lebih besar dari dosaku. Itu telah nyata di Golgota, darahnya tercurah bagiku. Rahmat Tuhan yang memberi pengampunan dosa. Rahmat Tuhan lebih besar dari dosaku. Dosa dan duka seperti gelombang hendak membinasakan jiwa, tapi rahmat yang tak terbilang
kuasaku. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa Tuhan kami pada hari Sabat yang diberkati ini, hari di mana kami memulihkan hubungan kami dengan Engkau sebagai Khalik dan Pencipta. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah bersama-sama melalui program CIC Cornelius Media. Pada kesempatan ini, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur dan terima kasih. Karena sesungguhnya berkat kasih sayang pertolongan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Namun kami mengaku betapa kami penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, penuh dengan keterbatasan. Ampunkanlah kiranya kami, supaya kami benar-benar layak manakala kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu. Saat ini ya Bapa, secara khusus kami mau berdoa untuk hamba Tuhan, Pendeta Michael Bawengan, yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya urapan Roh Suci-Mu boleh menjadi bagian hamba-Mu, supaya firman yang hamba Tuhan bentangkan akan membawa hati kami lebih dekat kepada Tuhan, merubah kehidupan kami. Kami semakin dikuatkan, dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan kiranya balas berkat dalam kehidupan hamba Tuhan, dalam kehidupan keluarga, dalam pelayanan pekerjaan. Berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin mengikuti ibadah ini dan oleh karena berbagai alasan, sakit penyakit, mereka tidak bisa datang ke gereja. Tapi biarlah oleh pertolongan Tuhan, apapun yang menjadi penghalang, oleh pertolongan kuasa Tuhan kiranya mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang butuh kekuatan dipulihkan. Mereka yang lemah iman boleh dikuatkan kembali. Sehingga pada kali-kali selanjutnya kami dapat lagi beribadah dengan baik, dengan menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kuasa Tuhan menolong menjamah mereka. Apapun yang menjadi tantangan pergumulan hidup, segala air mata, kekhawatiran, kekecewaan, kami bawa semuanya ke bawah kaki Yesus Kristus dan kami mengharapkan mendapatkan pemulihan, kekuatan, dan penghiburan daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ibadah ini. Terima kasih oleh karena Engkau berjanji Engkau akan mendengar dan menjawab doa kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah Khalik, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu,
Ayat tema kita pada sabat ini terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I'll go to share the message of love. I'll go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I'll go to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus penolongku, karena keputusanku kan pergi. Karena keputusanku kan pergi. Mari berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena pada sabat ini kami boleh menikmati perbaktian, boleh beribadah dan menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu. Berkati hamba-Mu agar dapat menyampaikan dengan baik dan benar, menjadi kekuatan bagi pribadi hamba-Mu, tetapi juga bagi setiap pendengar di mana saja berada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami siap dengarkan firman Tuhan dan persembahkan doa ini. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Sabat. Tuhan kiranya memberkati kita. Jumpa kembali di dalam mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada Sabat ini. Judul khotbah saya pada Sabat ini adalah wanita hebat. Jumlah manusia tidak akan pernah bertambah jika tidak ada seorang wanita atau seorang ibu. Tetapi wanita atau juga disebut perempuan ada bukan hanya untuk tujuan itu. Mari kita melihatnya secara terperinci apa peran perempuan. Berabad-abad lamanya orang beranggapan bahwa perempuan zaman Israel atau zaman perjanjian lama dan Yudaisme atau abad pertama dan era kekristenan di perjanjian baru lebih inferior atau lebih lemah dalam segala hal dibandingkan dengan pria. Pertanyaannya, apa dasar literatur dan referensi historis
dari presuposisi tersebut. Bagi pembaca Alkitab, kebanyakan jawabannya mengacu pada dua hal. Yang pertama adalah aspek semantik dari nama perempuan dan pria. Dalam bahasa Ibrani menunjukkan aspek hierarki dari otoritas antara pria dan perempuan. Kedua, persepsi kita sering dibentuk oleh kultur dari struktur masyarakat penganut paternalistik atau masyarakat di mana pria memiliki peran dominan lebih kuat dan berkuasa. Bagaimana pandangan Alkitab? Ketika membaca Alkitab secara lebih teliti, Alkitab menunjukkan bahwa perempuan sesungguhnya memiliki peran yang penting karena kekuatan dan keberaniannya dalam banyak aspek dibandingkan pria. Mereka sering mengambil resiko yang besar terhadap kehidupan mereka agar memenuhi tuntutan dan kehendak Allah dan orang lain. Bahkan banyak orang yang salah mengerti teks Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 18, ayat tema kita hari ini. Berbunyi demikian, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat ini sering orang salah mengerti seakan-akan bahwa perempuan itu hanyalah cadangan atau hanyalah nomor 2 atau kurang penting dibanding pria. Mari kita lihat lebih lanjut. Istilah bahasa Ibrani untuk woman atau perempuan adalah Isa. Itu terdapat dalam Kejadian 2 ayat 22. Dan untuk pria atau manusia, karena diterjemahkan dalam lembaga Alkitab Indonesia adalah manusia. Jadi pria itu diterjemahkan manusia. Dalam bahasa Ibraninya adalah is. Perempuan tadi Isya, kemudian laki-laki adalah is. Kejadian 1 ayat 26. Apa yang menarik dari dua istilah ini? Ini keduanya muncul dengan bunyi dan pengucapan hampir sama, yaitu Isya dan is. Sekalipun bunyinya paralel, tetapi keduanya tidak berasal dari akar kata Ibrani yang sama. Istilah is atau pria berasal dari akar kata ies yang berkonotasi kuat, power, strength atau kekuatan. Sebaliknya, istilah Isya atau perempuan berasal dari akar kata Ibrani anas yang berarti frigal. Frigal itu gampang rusak atau mudah pecah atau lemah. Pengertian etimologis ini sering dijadikan dasar oleh beberapa orang untuk menguatkan suposisi atau argumentasi bahwa pria lebih kuat dari perempuan. Sayang sekali Alkitab Ibrani sekalipun menganggap perempuan itu sebagai kaum yang lebih lemah, tetapi kepada perempuan di seluruh Alkitab diberikan peran yang sangat penting oleh Allah. Para penulis Perjanjian Baru memiliki konsep yang sama dengan penulis Perjanjian Lama, yaitu pria dan perempuan sama-sama berperan sebagai pewaris dan kasih karunia. Itu terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 7 bagian A. Peran perempuan yang besar dan dominan itu dibuktikan oleh teks Kejadian 2 ayat 18 tadi, di mana istilah Ibrani Ezer muncul pertama kali dari 20 kali di seluruh Perjanjian Lama. Semua versi bahasa Inggris untuk istilah ini diterjemahkan helper atau pembantu atau penolong. Terjemahan ini secara implisit menggambarkan adanya hierarki peran, yaitu peran inferior dan superior antara perempuan dan pria dalam masyarakat kita. Sayangnya, terjemahan bahasa Inggris tersebut tidak mewakili konsep yang dimaksud oleh orang Ibrani. Istilah Ibrani Ezer sebenarnya adalah istilah militer. Contohnya di dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 16 yang berkonotasi bahwa ada seseorang yang mewakili tentara yang tidak bertugas untuk bertempur. Bisa kita bandingkan juga di dalam Ayub 29 ayat 12. Seorang tentara berperang dan bersedia mati di medan perang untuk membela kedaulatan negaranya. Allah sering berperan seperti ini untuk orang Israel.
dalam Mazmur 30 ayat 11 contohnya. Berdasarkan konsep tersebut, maka konotasi Ezer atau helper, perempuan, bagi orang Ibrani adalah sosok pejuang atau pendekar yang setiap tindakannya dibuat untuk kepentingan dirinya, kepentingan orang lain, kepentingan masyarakat, teristimewa kepentingan Tuhan. Bukankah begitu penting peran seorang wanita? Pada konteks itulah perempuan dianggap sebagai sosok yang berani mengambil risiko untuk mengorbankan hidupnya. Dia rela mati demi kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain. Terjemahan bahasa Inggris Kejadian 2:18 menggambarkan bahwa Hawa berperan sebagai partner atau penolong bagi Adam. Tetapi frase Ibrani Ezer kenokdo pada ayat tersebut, jika diterjemahkan secara literal, maka pengertiannya menjadi terbalik dari gambaran sebagai helper. Hawa pada frase ini diterjemahkan seperti dia adalah penolong bagi yang melawan dia. Tetapi lebih daripada itu, paralel dengan konsep tersebut, Raja Salomo juga menegaskan dalam Amsal 31 ayat 10 bahwa perempuan seperti yang digambarkan dalam Kejadian 2 ayat 18, yaitu oknum berhikmat dan berjuang seperti seorang serdadu, a woman soldier, tentara wanita. Berdasarkan fakta tersebut, maka peran perempuan yang dikaitkan dengan a woman soldier menjadi gambaran umum tentang perempuan dalam Alkitab. Berikut ini adalah beberapa contoh perempuan dengan karakteristik yang kuat dan berani. Pertama, seorang yang bernama Sipora. Dia melawan Musa, baca Keluaran 4 ayat 25. Kemudian Tamar melawan Yehuda, bisa baca dalam Kejadian 38 ayat 6 hingga 24. Kemudian perempuan yang lain yaitu Rahab melawan penguasa kota Yeriko, Yosua 2 ayat 24. Dan kemudian perempuan Samaria melawan tekanan dan hukuman dari tradisi dan politik Samaria, Yohanes 4 ayat 1 hingga ayat 42. Perempuan-perempuan ini adalah contoh dari perempuan yang berinisiatif dan mau mengambil resiko menentang kehendak atau kekuasaan politik dan pranata sosial demi menjaga kehormatan dan kehendak Allah. Semua itu terjadi pada zaman di mana dominasi pria sangat besar. Itulah yang membuat mereka dianggap sebagai Ezer Kenegdo, a helper who against him, atau sebagai a woman soldier, wanita yang tangguh, seorang serdadu. Lalu disederhanakan sebagai penolong atau helper dalam Kejadian 2 ayat 18. Jadi berdasarkan konsep Alkitab tersebut, kita sekarang mengerti mengapa seorang perempuan, mama atau istri kita sering melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi seorang pria, tetapi mungkin bagi mereka karena kekuatan cinta dan kemauan. Dia berperan ganda di dalam dan di luar rumah dan berani mengambil risiko atas hidupnya demi kebenaran dan demi orang lain yang ia lahirkan dari kandungannya atau yang dia didik atau yang dia jaga. Tidak berlebihan kalau kita memberikan dia label juru selamat kedua, karena kekuatan luar biasa Ezer yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dia adalah a woman soldier yang berperang dan mengambil risiko untuk memenuhi kerinduan dan cita-cita bagi anak-anaknya, yaitu menjadi orang bermoral dan berintegritas. Jika anaknya berhasil, dia tidak pernah menganggap keberhasilan itu karena dirinya, tetapi karena Tuhan dan anaknya yang menyebabkan anaknya berhasil. Itulah seorang ibu. Selalu tidak masuk di akal, tetapi itulah faktanya. Itulah cintanya. Benar kata lirik sebuah lagu, di doa ibuku, bukan di doa ayah, di doa papa, tetapi di doa ibuku namaku disebut. Dan di dalam 10 hukum, Keluaran 20 ayat 12 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita dapati bahwa rahasia umur panjang bukan hanya menghormati papa, bukan hanya menghormati seorang ayah, tetapi terlebih ketika seorang anak itu menghormati ibunya. Bahkan di berbagai budaya, menghormati ibu masih lebih teramat penting daripada menghormati
papa atau menghormati ayah. Kedua-duanya perlu kita hormati. Tetapi bagaimana kita menempatkan ibu? Ini adalah penting di dalam kehidupan kita. Kita semua memiliki ibu. Biarlah kiranya cinta Tuhan yang mengalir dari seorang ibu di dalam kehidupan kita. Baru kita menyadari, baru kita akan buat komitmen. Bagaimana kita juga dapat mencintai Tuhan. Sebagaimana yang ibu ajarkan kepada kita. Kalau ada wanita yang sehebat ibu saya yakin itu adalah ibu Anda. Dan biarlah kiranya wanita dengan perannya di dalam rumah tangga membawa keluarga kita untuk hidup setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati pekabaran ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di sorga, kami syukuri Tuhan untuk pekabaran yang indah pada Sabat ini. Akan membuat kami sebagai anak-anak, sebagai laki-laki, sebagai suami, menghargai mama kami, menghargai istri kami, menghargai kaum wanita yang ada di sekeliling kami. Dia seperti juru selamat kedua di dalam hidup kami. Melakukan apa saja terpenting di dalam hidup kami. Dan biarlah melalui peran seorang ibu, kami lebih mengenal siapa Allah kami, siapa Bapa yang sangat mengasihi kami. Melalui ibu kami, melalui wanita, melalui perempuan, kami boleh merasakan betapa Allah mengasihi semua orang di atas dunia ini. Meteraikan pekabaran ini di hati kami, dan robalah cara hidup kami sepadan dengan setiap rencana Tuhan. Berkati para pendengar di mana saja berada. Biarlah berkat hari Sabat, firman Tuhan ini menjadi bagian kami semua. Inilah menjadi doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Ampunilah dosa dan kekurangan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Sabat ini telah selesai. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama dengan kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bagian untuk kita semua. Saya, Pendeta Michael Kelendono, bersama dengan kru yang bertugas, pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth. Things go